Zul, apa kabar? Bisa nggak bicara ini? Pasti pikiran saya macam-macam kan. Dokter Hadi ini siapa? Tinggal di mana? Dan sebagainya. Kok tahu nomor HP saya gitu kan? Ya. Nah, lalu saya Pastilah perkenalkan ada yang diri. seperti itu ya, Dokter Jul. Ya, tapi biasanya kalau kita perkenalkan diri, kita bicara baik-baik, Ya, lalu kita memberikan penghormatan, eh, jawabannya akan positif. kan Nanti juga akan dijawab, mohon maaf Dr. Zul, saya tidak bisa, mungkin lain waktu. Lain waktu saya tanya lagi, mungkin ya, sudah bisa sekarang gitu. ya, ya. Ya Dengan begitu Dr. Adi kira-kira. Kita topik harus yang sabar. ringan ya. Oke, Ya. Dokter Jul. Nah, Kalau dari sisi ya terus terang ya dalam pembicara mungkin bisa saja memang harusnya dipahami ya untuk kita memberikan support ya dan kita bayar sebagai narasumber. Tapi ini tidak. Nah, tetapi saya melihat Dr. Jul juga nggak sendirian nih bersama dengan ID Riau dan sekitarnya yang tentu tiap malam malam Senin ya minggu malam jujur ya saya melihat penyediaan waktu, penyediaan channel, penyediaan tim-tim yang hebat ya. Mungkin ada berapa tim Dr. Jul anggotanya? Ada 5 anggota berlima ya. berlima ya. Itu kan artinya kebijakan Dr. Jul sebagai ketua ID wilayah pasti didukung oleh ketua ID cabang ya dalam mengoperasionalkan karena itu nggak murah juga sebetulnya saya tahu itu ya walaupun pembicara itu kadang kalah dengan sangat hormat kita demi perbaikan bangsa pasti kita menghormati dan itu tidak diberikan remunerasi oleh Dr. Jul ya kalau nggak salah itu dengan rela Sukarela ya. sangat sangat itu tidak akan ada sepi narasumber dan rata-rata semua udah memahami ya Dr. Jul ya. Nah ini kan bukannya stasiun TV yang ada iklannya, ada apanya. Ini kan media untuk kita bertegur sapa saja ya Dr. Jul. Ya, Para silaturahmi. ada di mana-mana para expert yang bukan dokter pun yang mengurusi kita semua. Mudah-mudahan nanti Pak Menteri bisa jadi narasumber ya, Dokter Boleh harusnya bisa atau minimum keynote speech ya atau bagaimana bisa. Di dalam ini Pak Jul pasti bisa lah itu. Dokter Jul, ini saya mengkhususkan satu titipan pertanyaan ke Dokter Jul. Ya, Dokter Jul ini kan banyak ada udah 2 menjadi ketua ID wilayah Riau dan 1 kali menjadi cabang. Bagaimana Dokter Jul ini akhir-akhir ini kan masalah hukum perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan keseluruhan, tapi khususnya juga tenaga dokter. Dokter Jul juga kemarin di Porkom juga sudah mengangkat topik perlindungan nakes ya bersama dengan Profesor ahli hukum ya Prof. Vila juga Dr. Jul hadir juga di podcast saya mengangkat masalah perlindungan nakes. Kira-kira ke depan jika Dr. Jul diamanatkan ya ke depan ini bagaimana Dr. Jul akan merencanakan perlindungan khususnya dokter ya, tapi teman-teman juga yang di rumah sakit kan bersama-sama dengan organisasi profesi yang lain. Ini bagaimana rencana Dr. Jul bisa diterangkan bahwa akan Dr. Jul buat apa? Misalnya ada nanti bagian kompartemen hukumnya, Dr. Jul akan membentuk seperti apa nih? Mungkin kalau di kita Biro Hukum Pembinaan Pembelaan Anggota. Nah ini kan sangat penting sekali Dr. Jul. Menurut Dr. Jul bagaimana? Supaya ini bisa disenarkan kepada seluruh pengurus di cabang maupun wilayah. Kira-kira bagaimana Dr. Jul? Ya, terima kasih Dr. Hadi. Jadi ada keuntungan kita sebagai dokter, di mana
kita masih ada ruang untuk bisa memahami atau menambah kompetensi kita dalam bidang lain di luar kedokteran seperti hukum kesehatan. Kami di Riau itu sudah 3 kelas ikut bersama di Riau dengan kawan-kawan university untuk kelas Hemakes, dan ternyata peminatnya banyak. Ya, minimum mengetahui dan memiliki pengetahuan hukum kesehatan ya. Hukum kesehatan ya. Dan saya pikir tentu saja di provinsi lain ini juga berkembang pesat. Relatif di setiap daerah di cabang wilayah itu sudah ada dokter MHS, SHMH. Makesnya gitu, SHMH ya. Makes juga perawat. Kan advokat ya, Dokter Jul. Sebagian ada yang advokat juga. Oh iya. Sebagian ada advokat juga. Jadi itu kata kunci pertama adalah pemahaman untuk mengetahui dunia hukum ini seperti apa. Betul. Karena memang kita tidak bisa lepas dari dunia hukum dalam praktik kedokteran ini. Pelayanan kesehatan. Nah, iya. Nah, itu yang saya lihat penting sekali untuk didorong lagi itu. Kalau perlu elaborasi juga ya. Iya, nggak usah ID mendorong dibukanya pendidikan hukum kesehatan di seluruh di wilayah Indonesia. Kemudian kalau kita sudah memahami, tentu kita akan lebih mampu untuk tidak menjadi sasaran ya dari pihak-pihak lain yang berusaha untuk mensomasikan atau menuduh yang tidak jelas kepada dokter dan nakes. Saya selalu sampaikan ya dalam setiap sambutan saya di teman-teman di Riau, saya sampaikan kalau ada kasus-kasus hukum, silakan bicara ke rumah besar, ke ID. Lalu kita akan kawal nanti. Kalau perlu, kalau itu menjadi tanggung jawab rumah sakit, kita akan kawal. Rumah sakit harus bersama-sama kita untuk menemani dokter itu, mengawalnya. Kalau itu adalah dengan dinas kesehatan, ya bersama dinas kesehatan kita dudukkan masalahnya. Bersama Pemda kita dudukkan masalahnya. Jadi ID harus hadir. ID harus hadir, itu kata kuncinya. Dan kita harus memberikan kepercayaan kepada teman-teman dokter, bahwasanya jangan diam. Jangan mau membayar. Seringkali kita ketakutan membayar untuk suatu hal yang belum tentu kita bersalah. Nah, itu harus kita tumbuhkan kepercayaan untuk berlindung di organisasi. Nah, nanti ID akan turun mengambil peran. Apakah nanti bersama rumah sakit, bersama Pemda dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir juga sekarang sudah ada Perda Huki ya. Seminar di itu juga udah hukum kesehatan ini cukup tinggi ya. Tinggi. Nah, di BHP 2A mungkin yang diperlukan adalah ortala yang jelas. Lalu pembagian tugas daripada tim BHP 2A PBID itu untuk mengawal kasus-kasus. Saya terus terang menghormati teman senior saya di BHP 2 yang sudah bekerja keras dalam membela tanpa pamrih, meninggalkan tempat prakteknya, meninggalkan keluarganya untuk menolong dokter. Itu luar biasa. Semoga jadi amal bagi kita semua ya. Tapi tentu kedepannya diperlukan pembagian tugas dan lebih banyak melibatkan dokter-dokter yang sudah jadi ahli hukum ini untuk duduk di BHP 2 PBI di wilayah dan cabang. Ya seperti itu menurut saya. Dan tentu saja seminar-seminar, webinar tentang hukum kesehatan update ini perlu kita tingkatkan. Itu Dr. Adi. Baik, Dr. Jul, kalau melihat organisasi kita ini kan ya nirlaba ya, Dr. Jul ya. Nah ini terkadang orang dalam hidup organisasi juga
tidak menutup kemungkinan akan ada kebutuhan pendanaan yang kuat. Nah, kemarin selesai diskusi, ya dari kebiasaan jam 10 ke atas sampai jam 12, itu terlihat jelas ada kesadaran dari berbagai organisasi di mana kita harus profesional akibat sentilan dari seorang narasumber guru besar ya, bahwa kita ini tidak boleh amatiran. Nah, terkadang kata amatiran itu juga sangat perlu untuk kita cermati, bahwa memang selama ini kita ada kalau saya bilang ada daya tawar kuat, tetapi kita nggak bisa mengisi kekuatan itu karena banyak keterbatasan. Karena para pengurusnya ini kan orang-orang aktif semua di mata pencarian, pelayanan kesehatan, dan segala macam. Sekretariat ya hanya orang untuk mengurusi administrasi. Tapi begitu fighter kita, masalah hukum, terus kebijakan, mengawal kebijakan, kadang-kadang ini keteteran. Nah, nanti ini ke depannya, Dr. Jul akan mempunyai misi apa? Kalau ini kan saya hanya menyampaikan rangkuman teman-teman pembicaraan, dan tentunya jika Dr. Jul bisa memberikan satu visi misi mengatasi persoalan organisasi yang seperti ini bagaimana? Nah, karena apa? Menjadi ketua pun sebetulnya, mohon maaf ya Dr. Jul, tidak ada gaji, tidak ada sumber pendapatan, bahkan malah kita lakukan uang kita sendiri yang kemana-mana ya, meninggalkan praktek dan segala macam. Tapi ini harus diurus oleh yang profesional. Mungkin kita sebagai dirijen untuk ya entrepreneurship-nya itu kita bagaimana. Nah, ada orang khusus yang memang membaktikan dirinya. Kalau orang anggota DPR jelas ya, kemarin aja hebat itu pembongkaran gajinya berapa dan ininya berapa. Nah, kalau kita ini jujur ya, orang-orang yang betul-betul idealismenya tinggi. Ya, karena kita diajarkan guru-guru kita. Tapi ke depan ini kan jujur ya, agak keteteran. Rapat aja mesti berganti-ganti orang. Gue hari ini nggak bisa, besok lu sudah lain lagi, Pak Jul. Ini gimana Dr. Jul melihat ini ke depan sebagai suatu organisasi yang modern dari Ikatan Dokter Indonesia? Ya, Dr. Jul. Ya, Dr. Hadi, mungkin saya tertarik dengan pernyataan terakhir Dr. Hadi tentang organisasi yang modern ya. Ya, profesional depan, juga. Ya, profesional modern masa depan. Jadi sebetulnya ada fenomena berbeda antara kondisi, bukan kedokteran saja, semua kondisi di Indonesia zaman 45, 50, 60, 70 dengan zaman sekarang ya. Ya. Kalau dulu perkembangan iptek teknologi masuk kedokteran itu memang satu pintu kadang-kadang. Artinya ilmu dari luar negeri lalu dibawa ke Indonesia, lalu kita dari mahasiswa residen belajar ke beberapa center pendidikan, lalu kita mencatat, lalu dosen kita tuh yang baik hati membagi kita buku, mengajarkan kita ini. Tetapi model sekarang kan mahasiswa sekarang itu terbuka kesempatan untuk bisa menerima ilmu langsung dari jurnal manapun. Jadi ilmu berkembang sangat pesat. Nah, termasuk juga dari pertanyaan Dr. Hadi tadi tentang masalah bagaimana ide ini bisa berkembang. Menurut saya, memang ide ini harus punya uang banyak. Harus punya uang banyak. Untuk mengambil perkembangan iptek teknologi kedokteran ini, kita nggak boleh tertatih-tatih untuk mengejar perkembangan ilmu yang berkembang cepat ini. Kalau nggak, organisasi nanti kalah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya kemampuan kita mengurus regulasi kalah dari perkembangan ilmu itu sendiri. Yang kita harus punya uang untuk itu, harus punya dana. Dan menurut saya,
IDI ini sangat-sangat mungkin untuk menjadi organisasi yang mempunyai dana sumber kas yang lebih dari cukup. Mungkin mencari filantropi yang diizinkan oleh negara itu sangat mungkin ya. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Tapi yang penting kita jadi pengurus IDI harus kasih contoh. Oh iya, ini kita harus memberitahu bahwasanya kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk organisasi. Ya. Untuk organisasi ini bisa bekerja. Dan ada akuntabilitasnya ya, Dr. Jul. Iya. Ya, kalau dulu kita menghormati guru-guru besar kita, senior-senior kita berjuang tanpa pamrih, pakai uang saku dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang kemungkinan untuk kita berkembang menggunakan dana organisasi yang kita cari sendiri itu sangat mungkin dan sangat besar bisa kita dapatkan. Volcom saja Dr. Hadi itu sudah banyak dari perusahaan-perusahaan startup itu yang mengajak saya kerjasama, sponsor juga ada. Tapi kita ingin ya untuk sekedar untuk membayar uang pegawai dan sekedar membayar Zoom masih bisa lah. Artinya kita punya independensi dalam ini. Nggak sedikit lalu kita cari sponsor, sedikit cari sponsor. Ya. Mungkin dalam kegiatan-kegiatan lain kita tetap butuh sponsor, nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Jadi menurut saya kita ada ruang yang besar untuk kita bisa mendapatkan pendanaan untuk organisasi ini, di mana kita harus dulu memberikan contoh bahwasanya kita menggunakan organisasi ini untuk kepentingan organisasi. Untuk itu, nah kita di organisasi memang harus tempat mengabdi. Cari uangnya di praktek, Pak. Di praktek atau di usaha-usaha lain. Betul. Banyak usaha-usaha lain. Ya, mungkin kawan-kawan juga banyak yang punya bisnis, saya lihat tuh. Banyak sekali yang punya bisnis dan usaha-usaha yang bisa kita tiru, bisa kita contoh, banyak sekali contoh-contoh dokter Indonesia. Nah, itu tidak ada salahnya. Nah, dari uang-uang yang kita dapatkan itu, kita bisa membayar profesional untuk mendampingi kita. Kalau misalnya Dr. Hadi diminta untuk rapat 3 kali seminggu di Kemenkes, itu istrinya bertanya, Dr. Hadi, kapan prakteknya? Iya kan? Mungkin kalau 3 kali seminggu, mungkin Dr. Hadi akan bilang, ya saya bisa sekali, besok ganti orang ya. Kita nggak menyalahkan, itu adalah realita, itu kenyataan hidup gitu. Tapi kalau kita punya tim profesional yang kita bayar, nah kita bisa minta bantuan, walaupun kita yang hadir ataupun kita bisa didampingin oleh tenaga-tenaga lain yang bisa membantu kita. Dan satu lagi kata kuncinya adalah memperbanyak orang terlibat, Pak. Jangan dikerjakan pekerjaan ini dalam satu kelompok kecil. Perbanyak orang terlibat. Nah, kami memang itu yang menjadi dasar gerakan-gerakan kita di kegiatan IDI di Riau. Saya usahakan banyak orang terlibat. Jadi banyak yang mengerjakan. Jadi kita nggak lelah. Jadi itu. Mungkin itu yang Jul. Dari banyak diskusi, sebetulnya kita PBID ini harus mempunyai ketika kita berhadapan dengan para stakeholder, mulai dari BPJS, Kemenkes, Kemenko, dan lain-lain, kita perlu data, Dr. Jil. Nah, data itu kan harus didapatkan dari seluruh Indonesia. Betul nggak? Secara cepat, mungkin kita membutuhkan dokter atau non-dokter yang bisa membunyikan data menjadi sebuah orkestra yang manis untuk meyakinkan pemerintah prosesnya ini begini dan outputnya itu apa dari angka tersebut. Nah, ini juga kan ketika kita rapat itu bukan hanya datang, pemikiran kita doang yang belum tentu. Saya jujur ya, saya kalau ditunjuk menjadi hadir di sebuah acara rapat yang tingkatnya nasional, kalau saya beban, bukan beban waktu, tapi saya ke sana itu betul-betul tidak punya data. Hanya dihadirkan, saya nggak bisa mengkonvert. Nah, Dr. Jul, ini
kalau Dr. Jul diamanahkan menjadi ketua, itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh organisasi dan rakyat Indonesia. Atau memang kita kecilkan lagi 250.000 dokter untuk memperjuangkan nasib dan berimbas kepada ribuan tenaga kesehatan dari bidan, dari perawat dan lain-lain. Leadership-nya itu ada di Ikatan Dokter Indonesia. Saya tidak mengecilkan organisasi lain ya. Ini butuh dana, Dr. Jul. Gimana ini pemecahannya? Karena bukan mengecilkan ini ya. Si ketua, wakil ketua ketika rapat itu ada tim yang mempersiapkan. Dan kita tidak mau bargaining power-nya kalau rapat membahas itu hari malam ini diberitahu. Jangan dong. Kita tolak. Loh, kita belum siap apa-apa. Mana ininya? Nah, ini kan yang harus diyakinkan. Mungkin Dr. Jul bisa membawa perubahan ini. Ini yang sangat sulit ini. Silakan, Dr. Jul. Dr. Hadi, tadi saya sudah memberikan di awal. Pertama itu adalah kita memahami masalah dulu. Memahami masalah. Nah, kalau kita mau memahami masalah, kita kan perlu data. Tadi kan kita sudah sama tahu. Ya, pemenang dunia ini akan dimenangkan oleh orang yang punya informasi. Orang yang punya data, gitu ya. Punya data, kan? Nah, bagaimana kita bisa pergi ke sebuah rapat tanpa data? Nah, saya pikir PBID bisa itu mengajak pihak ketiga untuk membantu dalam hal teknis data dan sebagainya. Kita simpelnya sering kita lihat dalam film, dalam apa, misalnya dalam penyelidikan, investigasi. Tinggal minta aja, saya butuh data ini, Dr. Hadi, nomor rumahnya di mana, tinggal di mana, alat di mana, istrinya siapa, selesai dapat datanya kan. Kita menang. Kita menang. Tapi kalau kita sendiri mencari sebelum pergi rapat ya mana ada waktunya kita. Nah, tadi kembali lagi tadi ke cerita Dr. Hadi, semua itu butuh dana, butuh dana. Dan saya berpikir kalau PBID itu kita bisa posisikan dalam posisi yang menarik, dalam tetap elegan ya, tetap elegan ya, tidak menjual dalam iklan murahan itu, kita tetap elegan. Banyak sekali pihak-pihak yang mau bersama-sama ID ini. Saya pikir banyak cara. Mungkin kalau malam ini kita bahas topik khusus sendiri, Dr. Hadi. Ya, saya kasih contoh. Ya, banyak yang kita lakukan. Artinya saya pernah mengatakan, ibarat laut, ya, ikan kita tuh banyak sekali. Ikan kita banyak sekali. Kita kaya raya. Ini juga bisa banyak sekali sumber uangnya. Tetapi kita bukan pemilik kapalnya. Kita bukan pemilik pabriknya. Kita bukan pemilik izinnya. Kita jadi nelayan memancing yang digaji. Itu yang kita ubah. Kita yang menjadi pengaturnya. Walaupun kita bukan eksekutif, kita relasi non pemerintah. Nah, dengan BPJS, dengan DPR, dengan Kemenkes, saya pikir kita tidak perlu hanya bertemu dalam rapat. Kita harus menciptakan komunikasi di luar rapat, Dr. Hadi. Betul. Pertemuan bulanan, ya, pertemuan bulanan dengan BPJS, pertemuan bulanan dengan DPR, pertemuan bulanan dengan Kemenkes. Jadi semuanya bisa jadi cair. Ya, dan itu pun harus mengajak Dr. Hadi akan bertanya, yang lain. Dr. Hadi akan bertanya, apa nggak capek rapat terus? Jangan satu orang, ganti-ganti orangnya. Tetapi timnya hanya dia. Dan satu tim bisa, misalnya tim JKN kan ada banyak. Ya ganti-gantilah, bulan ini ngobrol sama BPJS ini. Nah, kalau kita sudah teman, kan prinsip begitu. Kalau sudah berteman, ya sudah kenal, kan semua bisa dibicarakan. Termasuk regulasi-regulasi kaget-kagetan itu nggak akan ada. Dan anggota DPR pun ada tenaga ahlinya yang harusnya kita berkawan dengan. Ya mungkin Dr. Hadi banyak teman di DPR. Saya yang di daerah ini aja ada teman saya beberapa orang di DPR yang berkali-kali mengajak, kita ngobrol-ngobrol kalau ke Jakarta.
ngopi-ngopi, sajak si itu katanya. Artinya loh, bangga loh mereka tuh ngobrol-ngobrol sama dokter. Bangga mereka foto-foto mereka tuh sama dokter. Ya. Kita jangan sinisme terhadap sebuah kekuasaan ya, mestinya begitu. Iya kan nggak kenal maka tak sayang kan, Dr. Hadi. Itu ya benar kan. Ya mungkin dulu Dr. Hadi ini awal-awal saya lihat dulu Dr. Hadi sebelum saya belum begitu dekat ya, kok kritis banget ya bicara tuh, kritis, tegas, dan saya lihat kok to the point gitu loh. Ada sesuatu hal yang tidak biasa bagi saya gitu. Karena saya lebih banyak kenal, sekarang posisinya sebagai moderator, Dr. Jul. Ya, nah ya setelah saya kenal, saya paham cara berpikirnya, maksudnya. Begitu juga dengan BPJS, dengan Kemenkes, dengan DPR. Kalau kita ngajak berantem terus, Dr. Hadi, yang dikatakan kuat itu adalah bukan yang kuat berantem. Betul. Yang alot, yang bertahan. Teori evolusi mengatakan begitu. Beradaptasi. Dinosaurus hancur loh. Ya, betul, betul. Tapi Lipan masih hidup sekarang. Jadi artinya begini, yang penting itu bukan kuat bertabrakan dengan Kemenkes, dengan BPJS dan DPR, tapi yang mampu untuk tetap komitmen memperjuangkan dokter Indonesia. Ya mungkin cara A gagal, cara B, cara C. Yang penting kan niatnya. Strategi bisa macam-macam. Terkadang masukan kepada pemerintah juga masih sedikit ya sebetulnya. Iya. Ada kepentingan bangsa yang lebih besar, istilahnya yang harus kita mainkan, bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi untuk negara mungkin. Iya. Kalau kita belajar dari sejarah, coba tuh dilihat ya. Partai politik pertama di Indonesia itu dari dokter. Ya, betul. Kusumo. Malah itu Bapak Pendidikan Nasional itu dulu mahasiswa kedokteran, mahasiswa Sofia, walaupun dulu jadi dokter. Ya. Kebangkitan bahasa dari dokter. Jadi cara berpikir dokter Indonesia itu dari dulu diturunkan, memang sampai sekarang memang untuk lebih berpikir luas demi kepentingan bangsa. Ya. Nah, ini harus kita bangkitkan kembali gitu maksud saya. Kita kadang-kadang agak terjebak di ruang praktek. Ya. Dan ini yang harusnya Dr. Jul jaga ya sebetulnya kita semua ya. Iya, kita jangan terjebak di ruang praktek saja. Artinya semua aktivitas praktek kita juga akan terkait dengan masalah sosial, masalah kebijakan, masalah politik. Saya berpikir setuju. Kemarin waktu diskusi dengan Dr. Norman itu, ini tidak boleh ikut partai politik. Tidak boleh tertarik dalam, harus tetap independen. Itu harga mati, Dr. Hadi. Betul. Tapi kalau dokter-dokter Indonesia ikut menjadi regulator, itu bagus kita dorong. Yang berminat dan berbakat ke sana. Saya pikir salah satu hal yang kita dorong nanti ke depan adalah bagaimana sebanyak mungkin dokter Indonesia itu menjadi anggota legislatif. Ya. Sehingga kita bisa mempengaruhi kebijakan nasional tentang kesehatan. Bukan dipengaruhi. Nah, karena kalau kita mau merubah sesuatu, saya prinsipnya jadilah pemimpin. Karena pemimpin yang bisa didengar. Atau kita juga berkawan dengan para pemimpin agar suara kita itu sepadan dengan para pemimpin pemegang jabatan ya. Tapi kita datanya, resources-nya, semuanya harus kita punyai. Karena jadi ketua ID juga bukan jabatan politik, jabatan profesional, tetapi bagaimana kita berperan, berpolitik, bukan untuk kepentingan sendiri. Mungkin itu ya, Dr. Jul ya. Itu yang harus. Saya juga berpikir, seperti yang saya katakan di awal tadi, setiap dokter Indonesia itu potensial. Setiap dokter Indonesia. Betul. Ya, potensial sekali. Jadi, bagaimana kita memberikan ruang kepada kawan-kawan kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mereka bisa semangat bergembira dalam menjalankan organisasi ini sebagai rumah besar, sebuah orkestra besar dari Sabang sampai Merauke. Itu yang saya pikirkan. Senang dan menghasilkan.
Ya, saya itu harus senang, Pak. Senang dan menghasilkan. Jadi, nah untuk bisa senang kita harus saling berkomunikasi kan. Salah satu hal yang penting adalah kita harus mencoba menekan sekecil mungkin blokade komunikasi yang terputus. Ya mungkin saya sama Dr. Hadi mungkin kalau ada tidak sepaham dalam beberapa hal misalnya, tapi jangan sampai kita tidak berkawan gitu. Silaturahmi jangan putus. Jangan putus, tidak berkawan, karena dalam satu hal kita bisa berbeda, dalam hal lain kita bisa sama. Jadi kita harus besar, Pak. Harus tidak boleh membuang jauh-jauh pemikiran-pemikiran sempit, sektoral, ego sektoral, kemudian pokoknya kalau gue nggak tercapai, gue masa bodoh gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Saya 30 tahun dari Islam Muslim 3 jadi pengurus di cabang. Ya, intinya bukan kalau dikasih ruang yang lebih tinggi mungkin bisa berbuat lebih banyak. Tapi kalaupun tidak, yang penting kita melakukan sesuatu, Pak. Ya. Kalau kita jadi rumput yang paling indah di taman, Pak. Iya kan? Iya. Jangan memandang rumput tetangga lebih indah, jangan ya. Dr. Jul, ini udah udah 1 jam lebih kita. Wah, alhamdulillah ya. Karena podcast kan aslinya itu hanya sebentar ya. Mungkin nanti kita pikirkan untuk di lain waktu. Dr. Jul juga dari pagi bekerja ya, menolong pasien ya. Itu juga sudah cukup melelahkan. Ya, saya juga sementara besok ada kerja di rumah sakit ya. Ya, Dokter. Ini satu hal mungkin saya sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini tentang Forkom. Jadi seperti yang kawan-kawan cita-citakan, kalau bisa Forkom ini lebih panjang dan lebih lebih tercipta dialog yang lebih mewakili permasalahan dokter Indonesia dari waktu ke waktu. Kalau muktamar itu sekali 3 tahun. Kalau ketua PB dan pengurus PB sekali 3 tahun. Tapi kalau permasalahan ide-ide, pemikiran itu sepanjang zaman, Pak Dr. Hadi. Jadi intinya Dr. Jul akan tetap mendukung Forkom ini hidup terus ya? Ya, insya Allah. Mungkin kita akan turunkan dari generasi ke generasi itu cita-citanya. Ya, jadi itu merupakan satu-satunya media komunikasi di berbagai sisi ya. Iya, satu lagi di Forkom tuh silakan saja ada banyak calon yang akan jadi ketua elek di Forkom itu. Saya pikir itu hak setiap orang untuk memilih, dan seorang yang akan dipilih harus meyakinkan orang yang akan dipilihnya kenapa dia harus dipilih. Betul. Di Forkom tuh banyak calon yang bisa maju, atau di luar Forkom pun ada. Jadi kita jadikanlah Forkom itu sebagai komunitas dialog yang cita-citanya bisa berumur panjang gitu. Betul. Tidak hanya terbatas muktamar atau kepengurusan PBID. Mudah-mudahan tadi. Amin. Ya. Terpilih, tidak terpilih tergantung doa teman-teman yang diamanatkan kepada para ketua cabang. Ya, Pak Jul Asdi. Ketika Tuhan belum mengizinkan Anda terpilih menjadi presiden elek, tetap berjuang melalui Forkom. Ya, Forkom atau bukan Forkom bisa juga dengan cara banyak cara. Bukan Forkom banyak cara. Ya. Untuk dokter Indonesia. Kita kritisi yang secara berintelektual. Betul. Tiap Dr. Jul diajak bekerja sama di kepengurusan besar maupun di kepengurusan wilayah maupun di tempat lain. Ya, jadi tidak ada rasa bagaimana ya, kan tergantung yang mengajak. Kan begitu ya. Banyak ide besar yang dimiliki oleh Dr. Jul, mungkin nanti yang penting sih bukan hanya ide, tetapi aktualisasi, mendorong komitmennya mengaktualisasi segera. Benar. Mempertimbangkan dari sisi banyak hal untuk kemajuan bangsa ini, bukan hanya kemajuan dokter ya. Dan bangsa ini betul. Berjuang bagi para dokter. Dr. Jul,
mungkin. Terus kita harus saling mendoakan tetap sehat, itu penting. Amin. Ya, tetap supaya sehat, pandemi nggak berakhir. Jul, mungkin waktu jua ini sementara yang memisahkan kita, ya. Mungkin istri saya Dokter Jua namanya. Istri saya Dokter Jua. Jadi waktu Jua tadi kan? Ya. Janganlah kalau itu. Bukan istri manggil, bukan istri manggil. Artinya waktu yang memanggil kita untuk melakukan rehat sejenak, ya. Di lain waktu kita akan lebih kupas lebih dalam, mungkin dari item hukum, masalah pendanaan ID. Mungkin itu saya yang perlu bertanya mewakili dari para teman-teman di seluruh Indonesia, ya. Atau nanti bisa Dr. Jul, kalau kita terbuka untuk beberapa teman yang lain ikut, apa nggak keberatan Dr. Jul? Karena ini podcast itu intinya berdua dialog, tetapi bisa saja kita combine dengan bisa 10 orang, 20 orang. Kalau berdiskusi sih bebas saja terhadap. Oke, berarti bisa jadi Dr. Jul bisa kita mendengarkan orang, ya kan, mungkin kebenaran orang lebih bisa diterima oleh kita, bisa dikritik orang juga bisa. Ya. Baik. Bisa. Nah, itulah namanya dialog, ya. Tapi kayaknya sih dokter itu tetap menjaga kesantunan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Percaya, Dr. Jul, mungkin kritisi yang pedas itu bukan hanya untuk merobek kita, tetapi membuat kita lebih tegar mungkin. Sebagai pemimpin. Kalau dikasih gula melulu nanti banyak semut yang datang, Dr. Jul, disangka banyak ini, ya. Gitu. Baik, Dr. Jul, saya akhiri. Salam dengan keluarga. Salam juga tadi pengurus di Riau, juga berkaitan dengan Kepri, ya, Bang Rusdani, ya, itu teman kita semua, ya. Mungkin tiada kata yang bisa saya ucapkan, yang penting kita sehat semua. Jadi selamat malam Dr. Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Terima kasih Kang Hadi Conscience. Ya. Sebentar, ya.